hingga dari yang halal sekalipun, dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya, maka berkeluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Apabila sampai pada waktu syahur, beliau bangun dan membaca ratib syahur lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apabila naik matahari seperempat, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Beliau membanyakan puasa sunat dan riyadah dan menjauhkan dari yang sedap, dari lezatnya dunia sampai pada yang halal sekalipun. Hal ihwal ini adalah hal keadaan beliau di masa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan, tempat makan, untuk diberi makan makanan. Ketika selesai makan, orang tuanya melihat tempat ia makan seolah-olah tak dimakan beliau. Maka pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran di masa kecilnya untuk mengabarkan hal ihwal anaknya, maka dijawab oleh gurunya, "Janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak ada keraguan lagi bahwa ia adalah aulia Allah, dan tidak salah lagi antara ulama." Adalah Sayyidi Syekh Saman apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, atau memakai pakaian yang dilarang syara, maka dikatakan kepadanya, "Wahai orang tuaku, Tuhan tidaklah menyukai kepada orang yang bermegah-megah di dalam dunia ini." Demikianlah hal ihwal masa kecil beliau. Syahdan adalah Sayyidi Syekh Saman Al-Madani selalu dalam zikir siang dan malam, dan suka berujlah, bersunyi dari manusia, dan masuk halwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni pekuburan para istri-istri Rasulullah, di Madinatul Rasul. Adapun hal ihwal Sayyidi Syekh Saman Al-Madani pada masa bidayahnya, yakni masa awal permulaan beliau menjalani akan jalan tasawuf, beliau berpakaian dengan pakaian yang indah-indah, kemudian datang Sayyidi Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal saat Sayyidi Syekh Saman sedang dalam kamar halwat beliau, maka dipakailah akan baju jubah itu sampai sekarang. Adapun beliau saat itu, menyembunyikan ilmu dan amal beliau hingga datang Hadratur Rasul memerintahkan untuk menzahirkannya, maka zahirlah, dan lebih zahir dari matahari di tengah hari, maka orang-orang pun berdatangan untuk mengambil bayat tarikat kepada beliau. Berikut beberapa perkataan Sayyidi Syekh Saman Al-Madani. Barang siapa membaca, Allahumma gfirli umati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umata Sayyidina Muhammad 4 kali setelah sholat subuh sebelum berkata-kata tentang urusan dunia, dalam hal dia istiqomah, adalah dia menempati martabat fadilah kutub. Barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majsub di dalam dunia, yakni, diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bersifat rabaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan afal, diganti dengan rasa Adam mahda Adam semata-mata, yakni tiada punya wujud, sifat dan afal melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya wujud hakiki, minimal saat sakaratul mautnya. Adalah perkataanku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa yang menyeru kepadaku, ya Saman, 3 kali, hal keadaannya mendapat kesusahan, niscaya aku datang menolongnya.